Tukang Channel. Selamat siang. Ini kembali lagi sama aku, Mas Dul. Mau sharing tentang pengalaman Mas Dul di problem motor smash Mas Dul. Nih ya. Ini motor smashku tuh kendalanya tuh kemarin kalau pagi atau posisi mesin dingin, entah itu habis parkir mungkin kurang lebih sejam, atau mungkin pokoknya mesin dingin, posisi mesin dingin itu dinyalain itu agak susah, nggak langsung makjreng gitu, nggak. Padahal aki baru, terus apa ya aki baru, di starter itu nggak bisa langsung jreng gitu, nggak bisa. Kalau di engkol itu harus beberapa kali dulu. Tapi tentunya untuk starter engkol ini kan lebih kuat ya, jadi lebih signifikan hasilnya daripada yang starter tangan. Tapi menurut Mas Dul itu tidak normal ya. Normalnya itu pada saat kompresi bawah itu ya pada umumnya kalau motornya sehat itu ya langsung makjreng gitu, langsung bisa hidup, nggak harus dibantu dengan sedikit buka gas gitu ya. Nah, dari situ Mas Dul penasaran nih kira-kira kenapa gitu. Lalu Mas Dul urut dari bagian kompresi ada aman. Terus Mas Dul urut dari bagian sektor aliran BBM itu juga aman. Tapi sebelumnya ini filter otomatisnya yang punya New Smash ini udah mati ya, punya Mas Dul. Lalu saya bikinkan sistem manual pakai keran. Nah, ini kerannya gitu. Nah, lalu udah saya setting karbunya, dari pelampung juga udah saya normalkan, saya bikin standar. Itu juga tetap masih belum bisa enak hidupnya gitu. Padahal ini motor habis turun mesin. Tentunya dari sektor mesin udah pasti sehat walafiat. Nah, dari sektor karbu juga ini karbu imitasi tapi sehat sih. Nah, lalu apa penyebabnya? Kemarin iseng-iseng ngecek. Sebelumnya juga udah minta tolong sama bengkel ini untuk setting ini. Barangkali Mas Dul nyetingnya kurang pas. Tapi tetap saja minta tolong bengkel juga kok kendalanya tuh masih sama gitu. Nah, Mas Dul akhirnya penasaran. Saya urut dari sektor pengapian. Tadi dari sektor kompresi udah pasti bagus. Dari sektor aliran BBM juga udah lancar. Yang terakhir dari sektor pengapian, ini Mas Dul saya cek belum jalur sepul ya. Mas Dul langsung cek di bagian cop busi itu kok apinya tuh kecil gitu. Nah, saya cek dari aliran koil itu apinya kecil. Langsung Mas Dul coba pakai koil yang bekas tapi masih layak pakai. Ini kalau nggak salah punya RE King. Nah, langsung Mas Dul pasang. Itu apinya stabil guys. Apinya stabil ya. Ini yang lama, ini yang baru, koil yang baru. Ini kebetulan bautnya udah susah dicopot, makanya Mas Dul taruh sini ya. Tapi nanti tetap harus dicopot karena ini Mas Dul mau pasangin semuanya biar rapi. Terus filternya juga Mas Dul pasang karena ini musim penghujan, jadi biar aman semuanya. Gitu ya. Jadi faktor mesin susah hidup dikala kondisi dingin, kebetulan di motor saya ini ada dua faktor. Yang pertama dari sektor pengapian
itu ada yang kurang kuat. Nah, ternyata dari sektor koilnya udah lemah gitu. Terus yang kedua itu ada di bagian karburasi. Karburasinya ini ternyata yang tadinya kira masdul aman, ternyata di bagian ini setting gas atau suaranya banter banget ya guys, maaf, agak annoying, ada ganggu. Nah, di sektor ini setelan gas atau setelan langsam ini ternyata itu udah kendor, udah agak kendor gitu. Jadi ketika digas kencang, RPM tinggi, itu dia mau muter sendiri, istilahnya kalau Jawanya itu kendo. Nah, mengakibatkan ya itu salah satunya mungkin dia agak menutup, jadi ketika di starter itu yang susah hidupnya gitu. Nah, itu dari dua faktor itu yang menyebabkan motor smash ini kalau dingin susah hidup, agak susah hidup gitu. Oke, nah untuk tambahan aja, ini Masdul juga udah saya rubah ke sistem kopling manual ya, agar lebih enak karena Masdul suka yang kopling ya. Terus yang kedua, ini kabel koplingnya makanya punya GL, kalau nggak salah GL 100 ya, yang di handle remnya itu handle koplingnya itu nggak ada tekuan, jadi langsung gitu. Ini dudukan dan handlenya kopling ini pakai punya Satria F lama yang ori, beli aja yang second ori, jadi biar bisa ada spionnya gitu, biar standar lah. Nah ini, tapi kayaknya kalau dikasih sayap nih kayak masih kurang panjang ya kabelnya ya, masih kayak kurang bebas gitu. Soalnya nanti di sini ada box filter yang agak lumayan gede. Kemarin udah dicoba, ternyata nggak bisa enak guys. Kalau dibelokin tuh masih ada nyangkut-nyangkutnya gitu. Jadi mungkin butuh ganti kabel kopling yang agak panjang. Masdul udah ada gambaran pakai punya mungkin VR ya. Dari VR itu panjangnya 1 meter 25an, 1 meter 25 cm. Nggak tahu itu nanti kepanjangan atau enggak, tapi yang jelas lebih panjang dari bawaan ini gitu. Nggak tahu ini beneran pakai punya GL atau apa, nggak tahu. Soalnya Masdul ini beli baknya bekas second yang masih bagus sih. Kata yang punya ini punya GL gitu. Nah oke. Ini untuk ukuran ban dan velg, ini tambahan aja ya. Ini velg masih standar, masih standarnya 140 kali 160 belakang. Ban depan pakai 80-80, kelihatan nggak yo? Nah ini 80-80, yang belakang pakai mana ini? Nah ini pakai 90-80. Nah, ini menurut Masdul ini ngedonatnya udah enak banget dilihat ya, udah pas lah untuk motor ukuran bebek itu. Cukupan gitu, udah pasnya segitu. Tapi kalau yang suka agak gede lagi ya silahkan, mungkin bisa pakai depan pakai disamaratakan 90-80 depan, belakang juga sama 90-80 gitu. Atau mau depan belakang pelek dan ban itu disamaratakan, itu juga kelihatan masuk, kelihatan bagus. Tapi kalau Masdul udah cocoknya seperti ini ya gitu. Ini spek standar aja, standar bapak, nggak usah terlalu banyak dineko-neko, cukup ditambahin kopling manual aja ini. Nah ini untuk satu jari
bisa, tapi ya tergantung kekuatan orangnya sendiri sih. Tapi kali ini udah cukupan, nggak berat, nggak entengan gitu. Tuh. Ya kurang lebih seperti itu yang bisa Mas Dul infokan. Barangkali bermanfaat buat kalian yang mungkin motornya mengalami hal serupa, masalah serupa ya. Mungkin bisa dicek dari dua faktor tersebut. Oke, semoga membantu. Salam dari saya, Mas Dul. Ya. Sampai jumpa. Mantap.